Hantu tidak hanya berada di area pekuburan, rumah kosong, pohon-pohon besar, atau tempat angker lainnya. Namun ternyata hantu juga bisa berada dalam sebuah bus. Konon cerita mengenai bus hantu yang sering menjadi bahan pembicaraan antar supir bus. Bus hantu adalah sebuah bus misterius yang di dalamnya terdapat hantu. Bus tersebut dianggap memiliki aura mistis. Kadang wujud hantu di dalam sebuah bus dapat menyerupai seorang manusia. Oleh karena itulah bus hantu sangat ditakuti oleh masyarakat. Di Indonesia, keberadaan tentang adanya bus hantu cukup sering terdengar, apalagi di era tahun 1990-an, era di mana bus hantu sering menjadi bahan pembicaraan. Di dalam bus misterius tersebut konon juga sering tercium aroma wewangian, bau kembang melati, atau terkadang juga terdengar suara-suara aneh yang sering terjadi di dalam bus tersebut. Lalu seperti apakah kisah bus hantu yang pernah terjadi di Indonesia? Kisah mengenai bus hantu yang paling populer adalah cerita tentang bus Sumber Kencono. Bus yang merupakan bus antar provinsi yang biasanya beroperasi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini konon merupakan bus hantu. Bermula ketika manajemen bus tersebut menerapkan peraturan terhadap waktu istirahat para supir bus Sumber Kencono. Jadi, semakin cepat bus tersebut sampai ke tujuan, maka semakin banyak pula waktu yang digunakan si supir bus untuk beristirahat. Sejak peraturan itu diberlakukan, sering para supir mengendarai bus secara ugal-ugalan. Mereka melajukan bus dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai tujuan dan si supir bus bisa beristirahat lebih lama. Tapi akibat dari mengendarai secara ugal-ugalan tersebut, sering terjadi kecelakaan yang melibatkan bus Sumber Kencono. Hingga banyak korban berjatuhan. Hingga pada akhirnya masyarakat pun menjuluki bus tersebut dengan bus Sumber Bencono atau bus sumber bencana. Setelah rentetan kecelakaan yang menewaskan banyak orang yang sering terjadi, konon bus Sumber Kencono menjadi bus hantu yang menyeramkan. Cerita mistis yang pernah terjadi di bus Sumber Kencono adalah beberapa tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang sedang menunggu bis di pinggir jalan. Bis tersebut dari arah kota Yogyakarta menuju kota Surabaya. Ia menunggu bus tersebut pada jam 12 malam. Setelah 2 jam menunggu, akhirnya bus itu datang dan ternyata sudah banyak penumpang di dalamnya. Si laki-laki tersebut segera duduk di urutan kursi kedua. Namun, ada hal aneh yang dialami oleh si laki-laki tersebut. Dari sang kondektur yang tidak kunjung menarik bayaran hingga semua penumpang yang berekspresi datar dan kondisi bus yang terasa sunyi dan sepi padahal banyak penumpang. Sontak hal itu membuat si laki-laki itu merinding dan ketakutan. Hingga akhirnya si laki-laki tersebut memberanikan diri untuk bertanya pada penumpang yang duduk di sebelahnya. "Mas, sampean mau turun di mana?" tanya lelaki tersebut. Namun orang tersebut tidak menjawab pertanyaan dari lelaki itu dan masih dengan ekspresi wajah yang datar, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan dari lelaki tersebut. Hampir 3 kali lelaki tersebut bertanya namun tidak ada jawaban. Karena penasaran, kemudian lelaki tersebut mencoba menepuk bahu penumpang yang ada di sebelahnya. Namun tidak disangka ternyata tangannya justru menembus bahunya si penumpang tersebut. Si lelaki tersebut kaget karena hal itu mustahil terjadi. Hingga kemudian lelaki itu berteriak panik minta diturunkan. Akhirnya tak lama kemudian si lelaki tersebut turun dari bus hantu tersebut. Singkat cerita, lelaki tersebut menunggu bus di wilayah Jambi. Konon di wilayah Jambi pernah ada calon penumpang bus yang sedang menunggu bus, namun ia meninggal karena ditusuk preman. Kabarnya sekarang arwah dari orang yang meninggal tersebut sering ikut naik bus tujuan Surabaya. Misteri lain mengenai bus hantu pernah dialami oleh seorang ibu rumah tangga bernama Winarsi yang ingin pergi ke Surabaya dari Banyuwangi. Ia tidak sadar jika bus jurusan Banyuwangi-Surabaya yang ditumpanginya adalah bus hantu. Bermula sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat,
Bu Winarsih naik bus, tapi tidak langsung di terminal melainkan mencegat bus di pinggir jalan. Sekitar 30 menit menunggu, akhirnya bus berwarna putih jurusan Surabaya yang ditunggu tiba. Beberapa saat, ketika sedang menaiki bus, perempuan ini merasakan hal-hal ganjil. Di antara hal ganjil tersebut adalah semua penumpang bus yang tertidur pulas dengan menggunakan pakaian putih, dan wajahnya juga ditutup menggunakan kain yang mereka pakai. Kondektur bus kemudian mendekat dan memberikan karcis kepada Winarsih. Sang kondektur juga tidak memandang Winarsih dan tanpa berkata-kata sedikit pun. Pada akhirnya bus yang ia tumpangi tiba di terminal Bungurasi, Surabaya. Ia pun turun dari bus tersebut, tapi lebih anehnya lagi, bus ini tidak berhenti di jalur yang biasa digunakan untuk menurunkan penumpang. Sekitar 2 menit kemudian ada seorang satpam terminal yang menghampiri Winarsih dengan terburu-buru. Satpam tadi bertanya, "Mbak, mengapa penumpang bus yang tadi seperti pocong semua?" Sontak perempuan tersebut kaget langsung melihat ke arah bus berwarna putih tadi, dan seketika ia jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian ia tersadar dan kembali terkejut ketika melihat jam tangan. Ternyata jam masih menunjukkan pukul 21.05 WIB. Padahal bus tadi meninggalkan Banyuwangi sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Belum termasuk waktu ketika ibu tadi pingsan. Artinya perjalanan dari Banyuwangi ke Surabaya membutuhkan waktu hanya 5 menit saja. Singkat cerita, ketika Winarsih memeriksa karcis yang diberikan kondektur tadi, ternyata karcis itu milik bus yang beroperasi di tahun 1965. Setelah diperiksa oleh petugas dengan nomor polisi kendaraan yang ada di karcis, petugas terminal menemui fakta bahwa bus itu telah mengalami kecelakaan masuk jurang di sebuah hutan di Banyuwangi. Cerita lain mengenai bus hantu di Indonesia adalah tentang bus jurusan Bandung-Sukabumi. Kisahnya berawal dari kisah seorang mahasiswa yang akan berpulang kampung ke Sukabumi. Ia naik bus tepat jam 11 malam di terminal kota Bandung. Pada malam itu, ia hanya melihat satu bus dalam kondisi gelap, tetapi di dalam bus terlihat begitu ramai. Lalu ia menaiki bus jurusan Sukabumi itu dan memilih tempat duduk kedua dari depan di sebelah kiri. Ketika dalam keadaan antara sadar dan tidur, tiba-tiba ia mencium aroma melati dari dalam bus tepat pada jam 12 malam. Ketika menengok ke arah belakang, ia melihat sesosok perempuan yang terlihat seperti seorang pesinden. Kemudian ia merasa bahwa bis itu berjalan sangat pelan, bahkan suara mesin bis juga tidak terdengar olehnya. Seketika bis berhenti dan ternyata ada seorang pengendara motor yang duduk di pinggir jalan. Ia berpikir bahwa mungkin sedang terjadi kecelakaan. Kemudian ia turun untuk memastikan keadaan pengendara motor tersebut. "Kamu manusia atau hantu?" tanya bapak pengendara motor yang duduk di pinggir jalan ketika mahasiswa itu mendekat. Sontak saja mahasiswa itu sangat terkejut dan bingung. Bapak tadi kemudian bertanya lagi, "Apakah tadi kamu tidak sadar? Kamu tadi naik apa?" Mahasiswa itu menjawab bahwa dia menaiki bus yang tadi hampir menabrak bapak tersebut. Tapi bapak tadi justru mengatakan bahwa dia bukan menaiki sebuah bus, melainkan keranda mayat. Ketika mahasiswa tadi membalikkan badan untuk melihat bus yang tadi ditumpangi, seketika saja bus tadi sudah menghilang. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dahulu pernah terjadi kecelakaan antara bus dengan mobil jenazah yang menewaskan seluruh penumpangnya. Sejak saat itulah terkadang ada yang dapat melihat kendaraan yang berwujud mobil jenazah atau bus yang lewat, tetapi sesaat kemudian akan menghilang. Cerita lain dari bus hantu yang ada di Indonesia adalah sebuah bus yang ada di Gianyar, Provinsi Bali. Kisah bus hantu yang terjadi di Gianyar membuat heboh para warga. Banyak yang menceritakan tentang bus hantu tersebut. Kisah mistis bus hantu ini terjadi di Desa Kemenuh dari sisi barat, tepatnya di perbatasan Desa Kemenuh dengan Desa Batuan, Gianyar. Terdapat Telabah Besil atau Sungai Besil.
Peristiwa memilukan di tahun 1960-an, ada satu unit bus yang membawa kurang lebih 40 penumpang warga setempat. Bus tersebut mengalami kecelakaan karena jatuh ke sungai dan menyebabkan semua penumpangnya meninggal dunia. Iwayan Wijana selaku Kepala Dinas dan Adat Banjarkemenu Kangin mengatakan kejadian kecelakaan tersebut menyebabkan lokasi itu menjadi sangat angker hingga kini. Kabarnya sampai saat ini bus tersebut masih bergentayangan untuk mencari penumpang. Kejadian nyata mengenai bus hantu Gianyar Bali pernah dialami oleh seorang warga yang hendak pergi ke pasar Sukawati. Cerita ini disampaikan oleh Iwayan Wijana. Kira-kira pukul 04.00 WITA, warga menunggu Mikrolet. Dari arah timur datanglah sebuah bus, warga mengira itu bus Sarbagita dan ia pun menaikinya. Namun setelah sampai di perbatasan barat desa, warga disuruh turun. Warga hanya menurut. Setelah turun, bus itu langsung menghilang. Ujar Wijana merinding. Dari pengakuan warga yang pernah mengalami kejadian mistis tersebut, ia menceritakan kepada Iwayan Wijana bahwa suasana di dalam bus sama seperti bus pada umumnya. Ada yang bercengkrama, tidur, dan anak-anak bermain. Oleh karena itu saat di dalam bis, warga tersebut tidak memiliki firasat buruk.